Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Semua dalam keadaan baik? Amin. Puji Tuhan. Siapa yang siap beribadah pada pagi hari ini, lambaikan tangannya. Kasih tos kiri kanannya. Ayo kamu siap ibadah. Semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Ini sebuah kesempatan yang baik. Setiap hari Minggu adalah kesempatan yang terbaik buat kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari saat ini saya undang Bapak Ibu, kita mau tunduk kepala, kita mau bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Kita mau tenang di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh kita mau berfokus pada saat ini selama 2 jam ke depan untuk kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Mari mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa baik bagi kehidupan kami. Kami boleh menikmati pertolongan-Mu sepanjang minggu ini. Hari demi hari, waktu demi waktu, kami boleh lalui dengan pengharapan yang kuat akan Engkau. Setiap masalah yang kami hadapi, setiap tantangan yang kami harus lalui, kami percaya Engkau hadir di sana. Dan saat ini Tuhan, kami datang karena kami rindu menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami atas setiap kebaikan yang boleh kami terima Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, jika kami boleh hidup di tengah-tengah komunitas orang-orang yang percaya ini Tuhan, yang membuat kami semakin kuat iman kami di dalam Engkau. Dan kiranya Engkau rayakan kami Tuhan, layakan kehidupan kami. Ketika kami menghadap tahta-Mu yang suci, ketika kami masuki hadirat-Mu, layakanlah kami Tuhan. Kami akui pelanggaran kami akui kelemahan kami yang seringkali mengecewakan Engkau. Kiranya Engkau bermurah hati Tuhan, menguduskan kami, melayakan kami, sehingga setiap pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini sungguh layak di hadapan Engkau, memuji dan muliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudaraku terkasih, kita sungguh-sungguh mau mengucapkan ucapan syukur kita, menaikkan pujian kita. Kita mau bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya, karena keadilan-Nya. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Bukan kata-kata kosong Tuhan yang kami hendak naikkan ke hadirat-Mu. Kami mau naikkan dengan kesungguhan hati kami ketika kami bersyukur padamu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan,
kami dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan dan bermazmur nama Tuhan. Dia yang maha tinggi, maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Engkau Tuhan kami, betapa mulianya hanya namamu Tuhan. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau layak Tuhan. Kami sembah, kami puji selama-lamanya. Yesus, namamu Tuhan ditinggikan, namamu Yesus sungguh berkuasa. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau perkasa dan besar. Haleluya, haleluya. Engkau layak ditinggikan selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-samakan, ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih. Katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya
seluruh bumi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Allah baik, Allah baik, Allah baik, baik padaku. Allah baik, Allah baik, Allah baik, Allah baik, baik padaku. Allah kasih, Allah kasih, Dia kasih. Allah kasih, kasih pada. Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih, kasih padaku. Aku kasih, aku kasih, aku kasih, aku kasih, kasih pada. Aku kasih padanya. Aku kasih, aku kasih, aku kasih, kasih pada. Kasih, kasih pada, kasih padanya, kasih padanya. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan, karena di dalam Engkau kasih-Mu berlimpah-limpah bagi kami Tuhan. Tidak akan pernah kami mau meninggalkan persekutuan ini, komunitas ini, untuk apapun juga, karena Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami saat ini mau bersorak-sorai, memuji nama-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Beri sekali lagi tos kiri kanannya. Ayo kita mau bernyanyi, mau melompat bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita datang ke bait-Nya dengan penuh ucapan syukur, dengan bersorak-sorai. Semua tangan di atas, amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari datang ke bait-Nya dengan ucapan syukur, dengan hati yang gembira. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Jemaat Tuhan katakan, bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Lebih bersemangat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Katakan sekali lagi, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama bersyukurlah, bersyukurlah. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita berarti jika kita punya Yesus Kristus. Amin. Di dalam Yesus kita berkemenangan. Hidup yang kita pilih hanya untuk Yesus Kristus. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Amin. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari lebih bersemangat lagi, sebab Yesus adalah pelepas kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti.
Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan lagi, Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabat selama-lamanya, selama-lamanya. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku, di sisiku selama-lamanya. Siapa yang yakin Yesus Kristus adalah sahabat kita, katakan amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk lagi. Kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita mau berikan yang terbaik pada Tuhan. Kita mau berikan dengan kesungguhan hati kita. Mari siapkan hati kita dengan kesungguhan kita. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahmu. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Kami bawa Tuhan dengan rasa sukacita setiap persembahan persepuluhan kehadirat-Mu, karena kami membuktikan bahwa Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, berkali-kali lipat, dan kami sudah menerimanya Tuhan. Tiba saatnya kami mau mengembalikannya sebagai bentuk iman kami di hadapan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang terus melawat kehidupan kami, menjaga kehidupan kami, berkecukupan bahkan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Yesus bagaikan gembala, terus pimpinlah umat-Mu atas padang hijau rata, nyaman rasa di kalbu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Pimpin kami ya Gembala pada jalan yang benar. Jaga kami dari dosa agar tidak tercemar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami yo dengar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami oh dengar. Tuhan sudah menjanjikan bagi orang tercela, kasih-Mu dikaruniakan, hati kami kan Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kini kami tengadah, kini kami tengadah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kini kami tengadah. Kami rindukan anugerah-Mu Tuhan, kami rindukan anugerah, nyatakan Saudara Pendeta Thomas, agar kasih-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, takkan lalu kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, takkan lalu kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, takkan lalu kasih-Mu.
senyum. Kami rindu Tuhan supaya sungguh-sungguh semua ini nama-Mu semakin dimuliakan. Bapa, kami sebentar mendengar firman-Mu, firman yang sangat kami butuhkan, yang menjadikan makanan rohani dalam kehidupan kami, yang menjadikan pelita, yang menuntun dalam kehidupan kami, bahkan menjadi kompas yang selalu membimbing kami pada saat kami tersesat. Tuhan, tolong Engkau berbicara pada kami. Kami akan sungguh-sungguh menjadikan gereja ini komunitas yang benar di hadapan Tuhan. Berkati Bapa, mampukan kami mendengar firman ini, memahami sesuai kehendak-Mu, dan bahkan kami melakukan. Demikian pula kami berdoa untuk anak-anak kami yang sebentar mereka akan berpisah dengan kami, orang tua. Mereka akan pergi ke tempat ruangannya, akan mengadakan ibadah mereka sendiri sesuai dengan cara mereka. Tuhan berkati. Mereka mungkin saat ini belum memahami, tapi kami percaya Roh Kudus akan membimbing mereka sehingga mereka terus bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua mereka, mengasihi sesama. Berkati guru yang membimbingnya, berikan hikmat dan kemampuan ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan saat ini waktu yang terbaik mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat beribadah anak-anak, Tuhan berkati. Saudaraku, saat ini sudah bulan September ya, berarti 3 bulan lagi akan mempersiapkan untuk Natal. Rasanya cepat banget ya. Tidak terasa kita di sini sudah 10 bulan ya. Kita mulai Desember masuk, ini mulai masuk bulan September, berarti sudah hampir 10 bulan kita menggunakan gedung ini. Kami bersyukur, khususnya saya sangat menikmati gedung yang sangat baik yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, pada bulan September, tema yang akan kita pelajari dalam firman Tuhan melalui khotbah ini adalah komunitas yang benar. Tertanam dalam komunitas yang benar. Pasti kalau kita bicara komunitas yang benar, pasti ada komunitas yang tidak benar. Nah, kita dapat melihat dari hasilnya. Sesuatu yang Tuhan sampaikan pasti ujung-ujungnya akan dapat dibedakan dari hasilnya. Ada ilalang, ada gandum yang Tuhan biarkan, dan nanti akan dapat terlihat dari buahnya, dari hasilnya. Mana ilalang, mana yang gandum. Demikian pula kalau kita melihat dalam kehidupan kita, sekitar kita ada banyak sekali komunitas yang dibangun. Pasti Bapak Ibu mendengar tentang komunitas yang begitu banyak sekali. Ada komunitas motor gede, moge itu ya, komunitas apa lagi? Pendaki gunung, komunitas pencinta alam, komunitas pesepeda, komunitas bahkan akhir-akhir ini terbentuklah komunitas yang sangat luar biasa, fenomenal. Saya lupa, tapi di sini saya catat yang disebut dengan istilah komunitas ASEP. Anggotanya bahkan di negara lain juga ada komunitas ASEP. Ada 1.000 lebih anggotanya. Namanya ASEP. Nah, saudaraku,
Jadi kita melihat begitu banyaknya komunitas dan Bapak Ibu pasti bergabung dengan komunitas karena komunitas sangat penting banget. Tuhan menciptakan kita tidak sendiri, tapi akan ada teman. Tuhan berikan teman, Tuhan berikan kawan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada pepatah yang sangat terkenal berkata demikian. Pepatah itu berkata, kalau mau pergi cepat, jadi kalau kita mau pergi cepat, pergi saja sendiri. Jadi kalau kita ingin perginya cepat, itu pergilah sendiri. Tetapi kalau mau pergi jauh, pergilah bersama-sama. Ada gambar, Bapak Ibu sering melihat dalam televisi, dalam dunia binatang, pernah dimunculkan bagaimana burung-burung itu berbondong-bondong terbang jauh, berkilo-kilo bahkan berpuluh-puluh kilo mereka jauh terbang dan membentuk formasi V, huruf V seperti ini. Perhatikan di sini huruf V. Ini bukan untuk keindahan, bukan untuk gagah-gagahan, tapi konon menurut ahli-ahli yang mengerti tentang burung ini, kita perhatikan burung yang di belakangnya itu lebih tinggi sedikit dari burung yang di depannya, begitu ya, lebih tinggi. Jadi hurufnya V, jadi tidak sejajar, tapi burung yang di belakangnya lebih tinggi dari burung yang di depannya, dan seterusnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari tekanan hambatan udara itu. Jadi kalau sejajar itu akan berat mereka. Sehingga mereka membentuk formasi ini supaya mengurangi tekanan udara itu. Dan konon menurut survei, jika burung itu membentuk format seperti ini, akan menghemat tenaga 40%. Jadi luar biasa saudaraku. Dibanding dengan sejajar, jadi menghemat tenaga. Sehingga burung ini ketika berbondong-bondong membentuk formasi V ini akan bisa terbang cukup jauh. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang komunitas yang benar. Apa pengertian komunitas? Saudaraku, komunitas adalah kumpulan orang-orang, jadi kumpulan bukan seorang, tapi kumpulan orang-orang yang punya tujuan yang sama, memiliki misi yang sama, memiliki nilai-nilai yang sama, atau mungkin hal-hal lain yang sama, serta mereka hidup dalam kebersamaan. Jadi kalau mereka tidak hidup dalam kebersamaan, itu bukan komunitas. Ya, komunitas moge itu berarti mereka mempunyai nilai yang sama, keinginan sama, memiliki hobi yang sama tentang motor gede. Komunitas pesepeda, mereka mempunyai keinginan yang sama untuk bersepeda, tapi mereka dalam kebersamaan. Nah, itulah yang disebut dengan komunitas. Saudaraku, kalau kita melihat dalam 1 Samuel pasal 12, 1 Samuel pasal 12, ini bertempat di sebuah gua atau gua gitu ya, yang disebut gua Adulam. Ketika saya melihat dikatakan dekatnya itu sekitar 19 kilo dari kota Bethlehem dan sekitar 13 kilo dari kota Yerusalem. Ada sebuah gua dan disebut gua Adulam. Nah, pada saat Raja Daud dikejar-kejar Raja Saul, Daud bersembunyi di gua itu. Kita tahu Saul sangat kecewa karena banyak orang yang memuji Daud, sehingga Raja Saul merasa tersaingi, sehingga iri dan ingin membunuh Daud, dan Daud bersembunyi di gua
Adulam ini. Nah, saudaraku, di situ ada banyak orang yang ikut masuk dalam gua itu, sehingga terbentuklah komunitas dalam gua itu. Kita akan membuka dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel pasal yang pertama, 1 Samuel pasal 22 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2 dikatakan demikian. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Jadi keluarganya menyusul masuk ke dalam gua itu. Ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi ada sekelompok yang mempunyai kesamaan. Kesamaannya mereka mengalami masalah. Kesamaannya mereka adalah menghadapi sengsara. Ya, ada yang beberapa orang punya utang banyak, dikejar-kejar. Nah, mereka orang yang punya banyak utang dan dikejar-kejar itu, mereka kelompok itu bersembunyi masuk gua itu. Nah, lalu ada juga yang mereka mempunyai kesamaan, yaitu mereka yang mempunyai sakit hati. Mereka lalu berkumpul juga di situ. Jadi membentuk komunitas. Dan Daud menjadi pemimpin komunitas itu. Di situ dikirakannya ada jumlahnya sekitar 400 orang. Jadi cukup besar, saudaraku. Jadi mereka orang-orang yang sakit hati, mereka yang sengsara, mereka yang penuh ketakutan, lalu mereka berhimpun dan terbentuklah komunitas di dalam gua Adulam itu. Tapi saudaraku, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, maksud saya dari 1 Samuel pasal 23 ayat yang kelima, coba kita baca. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya, ayat yang tadi 1 Samuel pasal yang ke 23 ayat yang ke-5 dikatakan, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbunkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ada yang luar biasa dari ayat yang ke-1 sampai 2 dari pasal 22 dikatakan mereka orang-orang buangan. Mereka barisan orang-orang sakit hati. Mereka barisan orang yang punya masalah besar, dikejar-kejar hutang, penuh ketakutan. Tapi setelah mereka berhimpun menjadi komunitas, terbangun komunitas, itu luar biasa dampaknya. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan, menjadi tentara-tentara. Mereka bisa menyelamatkan penduduk Kehila. Saudaraku, ini luar biasa. Betapa besar dahsyatnya, betapa besar kekuatan suatu komunitas. Nah, kita akan belajar. Komunitas sangat penting. Komunitas yang benar. Dan kita saat ini akan belajar tentang komunitas yang dibangun di dalam kasih Kristus. Atau dengan kata lain, komunitas yang sungguh-sungguh berpusat kepada Kristus. Ini yang akan kita pelajari. Jadi kelompok orang-orang yang masuk di dalam gua Adulam itu awalnya mereka ya termasuk buangan kan ya. Mereka dikejar-kejar karena banyak utang. Mereka sakit hati. Lalu mereka menjadi komunitas dan Daud yang memimpin itu. Dan mereka menjadi kelompok orang yang dahsyat, yang bisa mengalahkan suatu penduduk Kehila. Jadi ada perubahan. Nah, saya harapkan
Bapak Ibu akan bergabung, akan membentuk komunitas dalam gereja, supaya dalam hidup kita ada perubahan. Karena sangat besar komunitas itu. Jikalau kita tertanam dalam satu komunitas, itu sangat besar. Tapi sekali lagi, komunitas yang benar. Dan saat ini kita akan belajar komunitas yang berpusat kepada Kristus. Nah, saudaraku, kita akan lihat bagaimana komunitas yang benar, bagaimana komunitas yang dibangun di atas kasih Kristus, bagaimana komunitas yang berpusat kepada Kristus. Apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya? Komunitas yang berpusat kepada Kristus. Saudara, komunitas sekali lagi definisinya ada kesamaan. Komunitas yang berpusat kepada Kristus berarti kesamaannya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kesamaannya. Nah, saya anggap Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus. Dan kita akan membangun bagaimana komunitas di gereja ini akan menjadi komunitas yang sungguh-sungguh mempunyai kekuatan yang dahsyat. Mungkin kita punya masalah, ada banyak mempunyai kesalahan masalah, tapi kita akan bergabung. Dari kesamaan ini mungkin kita akan menjadi komunitas yang punya kekuatan yang luar biasa. Nah, apa tandanya? Komunitas yang dibangun, yang berpusat kepada Kristus. Saudara, kita akan mempelajari beberapa hal tentang tanda ini. Yang pertama, komunitas yang berpusat kepada Kristus harus memiliki penerimaan. Harus memiliki penerimaan. Artinya apa? Artinya semua orang boleh masuk dalam komunitas. Boleh menjadi anggota komunitas yang berpusat kepada Kristus. Kalau mereka sungguh-sungguh sudah percaya Yesus. Dan ini menjadi syarat utama. Siapapun boleh masuk. Ada sebuah gereja yang melarang orang tertentu masuk dalam ibadah gereja. Saya pernah waktu itu ada seorang yang dilarang masuk gereja karena penampilannya nyentrik gitu ya. Nyentrik penampilannya. Apa saya nggak tahu itu, rambutnya dicat merah yang apa gini-gini ya. Pakai anteng ya, pakai pang ya. Ini pakai ini. Lalu asarnya menolak. Nggak boleh masuk. Dicurigai. Nah, jadi kalau kita membangun komunitas yang percaya Yesus, tidak boleh, semua boleh masuk. Siapapun. Nah, siapapun. Kenapa, saudaraku? Karena kasih Yesus itu gratis. Kasih Yesus itu tanpa syarat. Semua berhak menerima kasih Yesus. Jadi kita nggak boleh melarang siapapun masuk dalam gereja. Siapapun boleh. Penampilan apapun boleh. Ya harus waspada. Akhir-akhir ini ada banyak orang menipu di gereja. Saudaraku, saya beritahu. Ngakunya orang Kristen. Lalu mengaku saya dari sini. Ujung-ujungnya dia berkata kami kehabisan uang dan sebagainya. Ada yang masuk gereja dan tiba-tiba waktu berdoa sebelahnya kehilangan tasnya diambil keluar, lalu kabur. Ya memang ada seperti itu. Nah, itu diharapkan kita waspada sendiri. Tapi enggak memperbolehkan, tidak melarang orang itu masuk dalam ibadah gereja. Semua boleh masuk. Nah, kita waspada. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi tanda yang pertama harus memiliki penerimaan. Menerima siapapun yang ingin bergabung di dalam komunitas. Karena kasih Kristus diberikan tanpa syarat. Semua orang boleh. Tetapi, saudaraku, penerimaan itu bukan berarti setuju dengan gaya hidup mereka. Kalau misalkan gereja ini
kedatangan orang yang mungkin menurut kita nggak benar, menurut firman Tuhan nggak benar, ya kita nggak bisa melarang mereka masuk, tapi kita nggak setuju dengan perbuatan mereka. Kita nggak setuju dengan karakter mereka. Kita nggak setuju dengan gaya hidup mereka. Tapi mereka tidak boleh dilarang. Nggak boleh dilarang. Saudaraku, ada pengalaman yang luar biasa. Kita akan membuka dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 9. Ada suatu peristiwa yang indah sekali pada waktu Yesus berhadapan atau bertemu dengan seorang pemungut cukai, yaitu Zakius. Ayat Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan bagi saudara. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saudaraku, kita melihat dalam konteks ini kita bisa belajar siapa Zakius. Siapa Zakius? Zakius adalah orang Yahudi dan dia bekerja pada seorang pejabat Kaisar Romawi, pejabat Romawi. Dia memungut pajak. Nah, dia sering membuat jahat kepada masyarakat bangsa sendiri. Sehingga di masyarakat itu Zakius itu orang jahat. Sehingga masyarakat mengucilkan Zakius. Dikucilkan, dianggap orang berdosa, dianggap pengkhianat dan macam-macam. Tetapi Yesus sangat peduli. Pada waktu dia melihat Zakius naik ke atas pohon, Yesus berdiri di bawah pohon itu. Yesus berkata, "Zakius, turunlah. Aku segera datang ke rumahmu." Dan Yesus benar-benar masuk ke dalam rumah Zakius. Dan mereka makan. Yesus makan bersama Zakius. Dan ada banyak masyarakat yang mencibir, yang berkata, "Dia makan dengan orang berdosa." Karena Zakius terkenal orang yang berdosa karena mengungut pajak. Dia kerja dalam pemerintahan Romawi. Dia tega membuat kejahatan kepada bangsa sendiri, mengungut pajak itu. Tapi Yesus menerima Zakius. Walaupun Yesus tidak menyetujui dengan perbuatan Zakius. Jadi beda ya. Beda menerima pribadinya, tapi tidak menyetujui perbuatannya. Kita juga demikian, saudaraku. Kita nggak boleh benci dengan siapapun. Tapi yang kita benci ada perbuatannya. Tuhan Yesus nggak benci dengan seorang pelacur. Dia menerima pelacur. Tuhan Yesus pernah berkata-kata, bahkan bukan hanya pelacur, dia pernah berkata-kata dan bertemu dan memperhatikan seorang perempuan yang sudah mempunyai banyak suami. Tapi Yesus nggak membenci pribadi itu. Namun Yesus tidak menyetujui perbuatannya.
Saudara, kita nggak boleh membenci siapapun. Tapi kita tidak boleh setuju dengan perbuatan orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, Sakius ini diterima Yesus. Walaupun masyarakat itu menolak, menentang. Dia kecewa karena Yesus makan dengan seorang berdosa, yaitu Sakius itu. Tapi Yesus menerima. Yesus makan bersama dengan Sakius di rumahnya. Tapi yang luar biasa, saudaraku, dampak pertemuan, dampak ketika Yesus menerima Sakius, menerima keberadaan, dan dia tidak menyetujui dosanya, tapi menerima dengan hati yang tulus. Perhatikan dampaknya dikatakan di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, ayat 8 sampai 9. Dampaknya ini, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dampaknya terjadi perubahan. Kalau seandainya Tuhan Yesus nggak memperhatikan Sakius, kalau seandainya Tuhan Yesus nggak menerima Sakius seperti masyarakat itu, karena dianggap Sakius orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang berkhianat, seandainya Yesus sama seperti mereka, pasti Sakius tetap hidup dalam dosa. Tapi bersyukur Yesus menerima Sakius. Bahkan dia makan bersama di rumahnya. Walaupun masyarakat orang-orang mencibirnya. Tapi Yesus tetap menerima Sakius, pribadi Sakius. Walaupun dia tidak menyetujui perbuatan Sakius. Dan dampak penerimaan ini adalah terjadi pertobatan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin seorang pang tadi yang dalam ilustrasi tadi, mungkin seandainya dia tidak dilarang, tidak disuruh keluar dari gereja, seandainya dia boleh masuk di gereja, boleh menyembah Tuhan, boleh beribadah, boleh masuk menjadi komunitas gereja itu, kemungkinan besar dia akan bertobat. Bukankah saya dan saudara juga orang jahat? Bukankah kita semuanya orang jahat? Siapa orang yang benar? Saya orang jahat. Saudara orang jahat. Bukankah kita semuanya ada orang yang jahat? Yang diterima dengan Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tanpa syarat. Sehingga dengan perkumpulan itu, komunitas itu kita belajar. Yang pertama kita harus menerima. Memperbolehkan siapapun boleh masuk dalam komunitas yang berpusat kepada Kristus. Jadi saudaraku, yang pertama adalah menerima semua orang yang mau datang. Siapapun, apapun keadaannya. Walaupun kita tidak menyetujui tentang karakter. Dan tanda atau syarat kedua dalam komunitas yang berpusat kepada Kristus, itu adalah komunitas yang pasti ada gesekan. Jadi ada gesekan, saudaraku. Di mana-mana ada gesekan. Saudara, ada firman Tuhan dikatakan Amsal yang 27 pasal 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, kalau kita melihat besi, kalau kita gesek-gesek gini, menimbulkan panas. Dan kedua besi itu akan menjadi tajam. Akan menjadi tajam. Kalau Bapak Ibu punya pisau, mungkin kita gesek-gesekan ini, ya akan tajam pisau itu. Mungkin awalnya tumpul. Jadi kita lihat, tidak semua gesekan itu negatif, saudara. Tidak semua itu gesekan itu jelek. Saudaraku, gesekan juga melambangkan adanya kedekatan. Jadi saudaraku, kalau yang gesekan itu pasti kedekatan. Contoh keluarga ya, keluarga. Nah, di sini ada teman kita yang baru menikah, Koko, Raka dengan Jessica. Waktu konseling saya tanya, sudah ada masalah belum? Dia heran, kaget. Kok yang tanya begitu? Setiap ketemu konseling, bagaimana kok?
minggu ini sudah ada masalah belum? Belum. Minggu depan, bagaimana Jessica? Sudah ada masalah belum? Belum. Wah itu nggak bagus, saya bilang gitu. Ya, saya bom sekalian saudaraku. Pasti pada waktu seorang menikah pasti akan terjadi gesekan. Semakin dekat hubungan kita akan terjadi gesekan. Di dalam adik-adik kita yang sekolah, karena mereka mempunyai komunitas di dalam kelas itu pasti terjadi gesekan dengan teman-teman sekolah. Di kampus, mahasiswa pasti juga ada gesekan-gesekan. Di kantor, Bapak Ibu Saudara bekerja, ada gesekan-gesekan. Dan di gereja juga pasti punya gesekan, walaupun gereja notabene adalah lembaga Kristen, pasti ada gesekan. Kenapa? Karena gesekan ini menunjukkan kedekatan, menggambarkan kedekatan. Ya kalau begitu apakah kita ngomong, wah saya takut gesekan, ya udah nggak usah ke gereja lah, takut ke gesekan. Ya itu sama dengan nggak usah menikah. Karena menikah pasti ada gesekan juga. Ya usah nggak usah bekerja, karena bekerja pasti di kantor ada gesekan juga. Jadi saudaraku kita lihat di sini bahwa gesekan itu yang dimaksud gesekan yang sehat. Gesekan yang sungguh-sungguh setiap ada gesekan bisa diselesaikan. Bukan gesekan menimbulkan perpecahan, tapi gesekan itu akan menajamkan. Akan kita punya pengalaman, akan kita punya punya kemampuan bagaimana mengatasi kesulitan, bagaimana mengatasi konflik. Dalam keluarga saya udah menikah itu berapa ya? 30 lupa sama saya lupa saking lamanya. 36 ya. 36 tahun ya masih ada gesekan saudaraku. 30 tahun menikah masih ada gesekan. Jadi gesekan ini menajamkan. Gesekan ini menambahkan hikmat kita, memampukan kita. Pengalaman sehingga kita bisa menyelesaikan masalah demi masalah itu karena diawali dengan gesekan. Dan gesekan ini menjadi simbol menggambarkan kedekatan. Ya kan, dalam keluarga ya pasti ada gesekan kan? Pasti ada gesekan saudaraku. Di kantor ada gesekan. Jadi kalau kita menghindar gesekan, ya kita nggak akan tajam. Kita akan tetap tumpul. Kita akan lemah. Ketika ada masalah itu datang. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, gesekan jadi maksud dari gesekan yang terselesaikan. Bukan gesekan yang dibiarkan tanpa penyelesaian. Dalam keluarga ada konflik. Tapi bukan berarti konflik itu diabaikan. Tapi harus diselesaikan dengan benar. Dalam pekerjaan di kantor pasti ada gesekan. Dan gesekan terus diselesaikan dengan baik. Sehingga tidak menimbulkan permusuhan satu sama lain. Dalam gereja juga ada gesekan. Dan gesekan itu harus diselesaikan dengan penuh kasih. Seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana kita menyelesaikan konflik dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, dalam komunitas yang dibangun di atas kasih Kristus, itu harus ada keterbukaan. Keterbukaan, kita terbuka saudaraku. Terbuka. Kita jangan munafik. Pernah sakit hati? Oh enggak. Saya enggak pernah sakit hati. Ya bohong itu. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan. Amsal mengatakan bahwa orang itu pasti punya sakit hati. Jadi kalau saudara berkata, oh saya enggak pernah sakit hati, itu bohong. Alkitab ngomong kok. Mari terbuka. Ya saya sakit hati. Saya ngomong dengan istri, saya sakit hati loh. Sikapmu begitu. Saya ngomong terus terang saudara. Ketika saya sakit hati dengan anak saya sakit hati, bapak sakit hati dengan kamu. Saya ngomong terus terang. Lah kita harus terbuka. Sakit hati nggak dosa. Kita nggak sok-sok suci. Tapi kita merasakan bahwa kita manusia sejati.
Sebagian tubuh kita ada dikuasai oleh iblis. Itu menimbulkan kita sakit hati, menimbulkan kita kecewa, membuat kita marah dan sebagainya. Itu manusiawi. Dan kita akui, kita terbuka. Kamu marah ya? Oh, enggak. Itu dulu istri saya gitu, dulu istri saya gitu. Marah ya? Enggak. Ya tapi saya melihat, ya dulu kalau enggak marah tuh, kamu menyiapkan teh saya tuh disiapkan dengan ramah. Ini Pak tehnya. Tapi sekarang, brok, marah ya? Enggak. Nanti saudaraku yang kasih Tuhan, ya kalau kita marah ngomong aja, saya marah. Saya kecewa. Ya kecewa itu manusiawi saudaraku. Supaya kita tahu bahwa pasangan kita orang lain sedang kecewa dengan kita. Kita bisa mengubah diri. Kita terbuka dengan kelemahan kita. Kita bukan orang super yang hebat. Kita punya kelemahan. Sehingga kita juga memahami kelemahan orang lain. Kita mengakui bahwa kita punya pergumulan atas dosa. Pergumulan atas perbuatan-perbuatan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak benar. Itu menjadi makanan kita, hidup kita. Dan kita mengakui semuanya. Di kelas dewasa, kami bentuk dewasa senior itu komunitas terbuka. Kami membangun keterbukaan. Minggu yang lalu semuanya bersaksi, menceritakan tentang kelemahan-kelemahan, tentang dosanya. Dan kita clear, lalu kita salaman, sesama orang dosa jangan mendahului. Karena kita sama orang berdosa. Jadi kita harus terbuka. Keterbukaan itu tanda bahwa komunitas itu sudah nyaman, saudaraku. Bagaimana keluarga saudara sudah terbuka belum? Keluarga dalam komunitas saudara itu, keluarga kan komunitas. Apakah anak-anak, orang tua, istri sudah terbuka atau belum? Komunitas keluarga itu. Keterbukaan itu tanda kenyamanan. Tanda nyaman. Jadi komunitas keluarga itu masih jaim, ya berarti nggak nyaman. Nggak nyaman dalam keluarga. Kenapa? Karena keterbukaan itu tanda kenyamanan. Tanda bisa diterima. Tanda tidak diadili. Ya kadang-kadang kita takut terbuka karena kalau kita terbuka diadili. Dihakimi. Sehingga banyak orang takut terbuka. Kita punya korps kependetaan. Pendeta baptis itu kalau terbuka itu diadili. Sehingga banyak orang gak mau ngaku. Kecuali ketahuan baru ngaku. Tahun ini ada 2 pendeta yang ngaku karena selingkuh. Itu gak ketahuan, tapi begitu gak ngaku. Begitu ketahuan dipecat. Sehingga orang banyak takut. Mending gak ngaku. Sampai ketahuan. Kita berpikir apakah Tuhan gak tahu? Bagaimana rasanya dipecat Tuhan? Lebih sakit hati dipecat Tuhan daripada dihakimi manusia. Amin. Amin. Bapak Ibu mau terbuka? Saya ngaku. Kita bukan Tuhan. Kita punya kedagingan yang masih mungkin berbuat dosa. Nggak perlu ditutup-tutupi. Nah karena teman pendeta itu takut kalau begitu ngaku dihakimi, bahkan dipecat. Ya banyak nggak ngaku, saudaraku. Banyak nggak ngaku. Merasa suci. Hebatnya luar biasa. Menasihati jemaatnya, jangan selingkuh ya. Bagaimana bisa ngomong begitu? Apakah Tuhan gak mencibir? Nah, saudaraku dikatakan kita bangun
Komunitas itu keterbukaan. Komunitas yang terdekat adalah keluarga. Kita bangun keluarga itu menjadi komunitas yang terdekat. Mari kita bangun keterbukaan. Ya kalau ada suami yang berdosa, ya jangan dihakimi. Tapi mungkin perlu ditolong, didoakan. Kalau ada istri yang berdosa, ya jangan dihakimi. Kalau anak-anak berdosa, ketika ngaku jangan dihakimi, jangan divonis, jangan dikucilkan. Kalau ada gereja, anggota gereja yang berdosa, ya jangan dikucilkan, jangan divonis, jangan dihakimi, perlu dibimbing. Tuhan mengampuni dosa pelacur. Tuhan mengampuni dosa Zakeus. Tuhan mengampuni wanita yang berzina. Tuhan mengampuni penyamun yang disalib bersama Yesus. Tuhan mengampuni betapa besar kejahatannya. Kalau dia mengaku dosanya, Tuhan mengampuni. Lah kita jangan lebih kejam daripada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa aja mengampuni, dia mengampuni kok kita enggak. Masih dendam saja. Anggota gereja yang jatuh dalam dosa dikucilkan, dibuang. Bahkan kelewat. Dosa itu, orang dosa itu. Itu berzina itu. Ya jangan saudaraku. Tuhan gak mengajarkan seperti itu. Kita bangun komunitas kita. Supaya apa? Supaya kita kelompok orang yang sama. Kita punya kelemahan yang sama. Kita yang punya perkumpulan dosa. Ya kita bersungguh-sungguh saling membantu. Lah itu perlu terbuka. Perlu terbuka. Perhatikan di sini bahwa keterbukaan merupakan langkah awal menuju kesembuhan. Yakobus mengatakan demikian. Kalau kita mengaku dosamu, saling mengaku dosamu, kata saling berarti bukan dengan Tuhan. Kata saling berarti sama manusia. Jika kamu saling mengaku, saling itu berarti dengan manusia. Saya nggak bisa, saya saling mengaku dengan Tuhan. Tuhan nggak berdosa. Kalau saya saling mengaku, berarti saya saling mengaku. Saya mengaku dosa saya, Pak Contoh mengaku dosanya. Saling mengaku. Dikatakan, Tuhan akan memulihkan. Awalnya keterbukaan. Awalnya ada mengaku kepada Tuhan. Setelah kita mengaku, maka Tuhan baru mengampuni. Ketika saya jatuh dalam dosa, saya panggil istri, saya panggil kedua anak saya berkata, Bapak berdosa. Saya sebut tunjukkan dosa saya. Saya berkata, kamu jangan ikut-ikutan bapakmu. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Yang menyebabkan tidak mau terbuka, saudaraku, itu karena ada gosip. Gosip itu harus dibunuh. Gosip tidak boleh masuk dalam komunitas. Di mana ada gosip, orang tidak akan mau lagi terbuka. Orang takut. Dia curhat, mencurahkan isi hatinya. Dia merasa sedih karena dosanya. Tapi disebarkan ke orang lain. Dia mengaku pergumulannya supaya didukung dan didoakan. Tetapi disebarkan menjadi gosip. Saya percaya kalau ada gosip, tidak akan pernah terjadi keterbukaan. Jadi gosip harus sungguh-sungguh kita stop dalam komunitas yang dibangun di atas dasar Kristen. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kita sudah belajar tentang 3 hal tadi. Saudaraku, memang akan sangat mungkin terjadi orang yang masuk dalam komunitas gereja menjadi bagian komunitas, tetapi tidak banyak perubahan.
Kenapa? Karena tidak mampu terbuka. Orang yang tidak mampu terbuka, orang jaim, akan tidak pernah bertumbuh. Tuhan tidak suka orang jaim. Tuhan senang kita terbuka. Kita mengaku. Karena dengan mengaku itu, kita akan menjadi sembuh. Sebelum kita mengaku, Tuhan tidak pernah berbuat apa-apa. Walaupun Tuhan tahu dosa kita. Tapi kalau kita nggak ngaku, Tuhan nggak akan berbuat apa-apa. Tapi begitu kita mengaku dosa, walaupun dosa kita semerah kirmisi, akan diputihkan seputih salju. Kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita, akan menyucikan segalanya, akan memulihkan hidup kita. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat kembali. Saudara, kita menerima ini. Bila ketiga tanda ini akan kita bangun dalam komunitas kita. Kita sudah pelajari ketiga tanda-tanda komunitas yang dibangun di atas kasih Kristus, yaitu menerima. Semua boleh masuk menjadi komunitas gereja, tapi tidak menyetujui perbuatan-perbuatan yang jahat. Dalam komunitas pasti ada gesekan. Gesekan menunjukkan kedekatan, hubungan yang dekat satu sama lain. Pasti ada gesekan. Gesekan itu menajamkan satu sama lain. Dan kita ada keterbukaan. Ada terbuka. Kita semuanya orang yang lemah. Gak sempurna, kita punya kelemahan. Mari kita mengaku supaya didoakan. Jangan menjadi sembuh. Saudaraku, 3 minggu yang akan depan, kita akan belajar lagi 3 tanda yang lain. Biarlah kita akan belajar komunitas selama 1 bulan ini, supaya kita benar-benar menjadi komunitas. Dan komunitas itu sangat dahsyat kuasanya. Komunitas di dalam gua Abu Abdullam tadi, komunitas orang-orang kecewa, komunitas orang sakit hati, komunitas orang beban masalah besar. Mereka berkumpul, komunitas orang terbuang, mereka membangun komunitas. Dan dipimpin oleh Daud, sehingga mereka menjadi seorang yang sangat berguna. Mereka bisa membebaskan bangsa. Kaila itu sangat luar biasa. Itu dampak dari komunitas. Bila firman Tuhan ini akan menyiapkan kita supaya kita itu sungguh-sungguh membangun gereja ini menjadi seperti gereja mula-mula. Menjadi komunitas yang luar biasa, yang didasarkan kepada kasih Kristus. Tuhan berkati. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar firman-Mu ini selama 1 bulan. Kami ingin semua jemaat-Mu ini akan tertanam dalam komunitas yang dibangun di atas kasih Kristus. Tuhan berkati kami, mampukan kami mempelajari apa yang kami telah Tuhan sampaikan hari ini. Mampukan kami merenung kembali. Mampukan kami menerapkan ya Bapa. Mampukan kami untuk bisa menerima siapapun yang datang. Latar belakang apapun, orang-orang semacam apapun boleh kami terima. Karena dengan penerimaan itu, kami membuktikan bahwa kami menerapkan kasih Kristus. Karena Kristus mengasihi dan kasih Kristus tanpa syarat. Biarlah komunitas yang kami bangun itu juga ada gesekan-gesekan. Biarlah gesekan itu membuat kami semakin menajamkan satu sama lain. Semakin membuat kami pengalaman dalam menghadapi konflik-konflik dalam hidup kami. Biarlah kami terbuka ya Bapa. Karena dengan terbukaan itu kami tahu kelemahan kami. Dengan keterbukaan itu kami bisa menerima siapapun. Dengan terbukaan itu Tuhan akan mengampuni kami. Tuhan akan menolong kami. Pada saat kami terbuka, terjadi pemulihan. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, kita akan naikkan pujian ini. Ini menjadi tema selama bulan September. Kasih persaudaraan. Selama bulan September kita akan naikkan pujian ini. Silakan singer akan menaikkan pujian. Bapak Ibu merenungkan firman itu.
kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini, yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan harapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Kita nyanyikan pujian bersama-sama. Dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini, yang tadi anugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih pada dunia. Kita pujikan kembali dari awal. Kita mulai resapi syairnya. Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita. Kita dijadikan keluarga. Kita keluarga kekal yang akan berlaku sampai kita bersama Bapa yang di surga. Keluarga kekal. Mari saling berbagi, mari saling memperhatikan. Kita adalah saudara. Eratkan tali kasih, kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini, yang tadi anugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih pada dunia. Eratkan tali kasih, eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini, yang tadi anugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Eratkan kasih, mari berdiri sama-sama. Eratkan kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini, yang tadi anugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Katakan, dalam iman dan pengharapan, dalam iman dan penghalang iman dan pengharapan, dalam iman dan pengharapan, dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu. Jadikan kami terang-Mu Tuhan,
Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam-Mu, jadikan kami saksi, jadikan kami terang-Mu. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu. Tuhan, ini kerinduan kami. Engkau yang telah memanggil kami, Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang menghimpunkan kami orang percaya dalam sebuah gereja. Terima kasih Bapa. Kami mempunyai banyak kesamaan, tapi kesamaan yang nyata dan percaya pada Yesus. Kami punya beban yang berbeda, kami punya masalah yang berbeda. Kami ingin Tuhan membangun komunitas ini, membangun komunitas di atas dasar Kristus, kasih Kristus. Tuhan, bentuklah gereja-Mu ini menjadi komunitas yang otentik, komunitas yang menerima siapapun datang, orang-orang yang benar, orang-orang yang di masyarakat dianggap jahat, orang-orang yang dianggap yang dikucilkan masyarakat. Seperti Tuhan menerima semua orang, karena kasih Tuhan untuk semua orang tanpa syarat. Orang-orang seperti Sakius yang dianggap orang berdosa, yang dikucilkan masyarakat, Tuhan menerimanya. Dan dampaknya Sakius bertobat karena diterima, karena didengarkan pergumulannya, karena didengarkan masalahnya, dihargai, sehingga Sakius bertobat. Jadikan Bapa gereja-Mu komunitas yang luar biasa seperti itu. Mampukan kami untuk terbuka, karena kami memang orang-orang berdosa. Kami tidak sempurna, kami punya masalah dan terus punya masalah. Kami punya daging yang menyebabkan kami jatuh dalam dosa. Biar kami tidak menjadi orang munafik, tapi biar kami orang mengaku pada Tuhan, tapi kami mengakui dosa kami. Kami terus mohon pengampunan Tuhan, boleh kami dipulihkan. Biarlah melalui komunitas ini terjadi pemulihan, terjadi pertobatan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, pakai kami seperti komunitas yang dibangun pada Goa Adulam, orang-orang buangan yang tidak dianggap masyarakat, tapi menjadi komunitas yang sungguh luar biasa, yang dahsyat, bisa membebaskan suatu negeri. Kami rindu Tuhan, gereja-Mu Tuhan bentuk menjadi komunitas yang seperti itu. Kami saling membangun satu sama lain. Kami punya kekuatan yang luar biasa, dan kami menjadi dahsyat karena Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa kami. Tuhan berkati untuk rencana pemilihan umum serentak bulan Februari 2024. Sudah mulai suasana politis mulai memanas. Tuhan kendalikan para pemimpin-pemimpin partai politik peserta pemilu, para pemimpin-pemimpin koalisi. Tuhan berkati, berikan hikmat-Mu sehingga tetap mengutamakan kesatuan bangsa kami. Tuhan berkati supaya sungguh-sungguh jalannya pemilihan umum serentak akan berjalan dengan demokratis, dengan jujur, dengan adil. Berkati Bapa sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kota, pemimpin sungguh-sungguh yang diharapkan Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk membuat rakyat ini menjadi sejahtera. Kami berdoa untuk saudara kami yang
sakit Tuhan, kami tidak cemu-cemu berdoa untuk Pak Sihaan. Tuhan, Engkau tahu, kami terus menyerahkan kepada Tuhan. Mungkin Pak Sihaan sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan, sehingga mulai uring-uringan. Tapi itu semua Pak Tuhan, berikan kesabaran, berikan kemampuan Pak Sihaan, berikan penghiburan-Mu di hati Pak Sihaan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan Pak Sihaan. Tuhan mengasihi Pak Sihaan. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, kendalikan Bapa. Segala emosinya sampai tak terkontrol. Kami berdoa untuk Pak Sihaan, berikan kesabaran yang ekstra menghadapi merawat Pak Sihaan. Berikan kemampuan yang ekstra dari Tuhan, sehingga Bu Sihaan dapat melayani, merawat dengan penuh kasih sayang, seperti perjanjian dalam pernikahannya. Apapun kondisinya akan tetap menerima. Tuhan berkati, beri kemampuan Ibu Sihaan untuk dapat merawat, memberikan rasa nyaman pada Pak Sihaan. Kami berdoa untuk Ibu Ance, Tuhan tolong terus dalam pemulihan. Kami bersyukur Bapa, kami percaya Tuhan sembuhkan dia, dan biar Tuhan terus memberkati kesehatannya, menyempurnakan kesehatannya, karena kasih Tuhan yang bekerja. Kami berdoa untuk Ibu Jessica dalam persiapan melahirkan. Tuhan tolong berkati, bimbing Tuhan. Kedua anakmu, suami istri ini belum banyak pengalaman. Tuhan berikan hikmat-Mu sehingga dapat menentukan rumah sakit, dapat menentukan proses-proses yang akan depan, sehingga dapat menjalani persalinan melahirkan dengan tenang, dengan nyaman, karena kasih Tuhan yang menolongnya. Berkati Bapa, bimbing dia. Kami mengucap syukur untuk Bapak Raka, ini telah lulus kuliah pada hari kemarin. Terima kasih Bapa, Kau berkati Pak Raka sudah lulus dalam kuliahnya. Dalam sidang kemarin dinyatakan lulus. Tuhan berkati pergumulannya berikutnya. Tuhan berkati dalam mencari pekerjaan, supaya Allah membimbingnya sehingga dapat mendapat pekerjaan sesuai kehendak-Nya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara ke Tuhan, silakan berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari ingat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Jadikan diri saudara tertanam dalam komunitas yang benar, komunitas yang dibangun atas dasar kasih Kristus. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terpujilah Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu.
ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku berikan syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sedang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah hari Minggu sudah selesai. Mari kita saling menyapa satu dengan yang lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan jangan lupa setelah ini kita ada sekolah minggu. Ya, semuanya diundang untuk boleh kita bersama-sama belajar di kelasnya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Your power, move in glory. I lean into the presence.